Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Sukmawati di YouTube Secret Finansial. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan utang di rentenir. Baik, pertama-tama saya akan membahas terkait dengan kenapa orang itu melakukan pinjaman di rentenir. Teman-teman sekalian, hutang di rentenir itu pengajuannya itu sangat mudah. Tidak perlu cek, yang saya tahu ya, tidak perlu cek slip OJK, kemudian persyaratan-persyaratan yang mendetail seperti hutang-hutang. Kenapa kok banyak masyarakat yang hutang di rentenir? Yang pertama, banyak hutang di rentenir itu tanpa jaminan. Biasanya kalau di desa-desa itu ada yang dinamakan dengan bank titil atau bank cicil lah. Jadi dengan bank titil itu adalah pinjaman dengan nilai mungkin berapa ratus ribu sampai berapa belas juta, itu tanpa jaminan, namun bunganya yang sangat tinggi. Kedua, kenapa orang kok memilih hutang di rentenir adalah tidak ribet, karena beberapa masyarakat mungkin mendapatkan nilai merah dari slip OJK sehingga mereka tidak bisa mengajukan hutang di rumah. Jadi pilihannya adalah hutang di rentenir. Kemudian yang ketiga, ada juga masyarakat yang punya jaminan aset namun tidak bisa mengajukan hutang di bank. Mungkin salah satunya karena slip OJK-nya itu merah, jadi mereka memilih mengajukan pinjaman ke rentenir. Kemudian teman-teman sekalian, hutang di rentenir itu bunganya itu sangat tinggi. Lalu bagaimana cara penanganannya? Baik, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk menangani hutang di rentenir. Apakah rentenir itu terdaftar di OJK? Kebanyakan itu tidak. Jadi hutang di rentenir atau rentenir itu tidak memiliki izin dari pihak OJK. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan itu sudah dijelaskan bahwa tidak boleh menghimpun dana tanpa seizin dari Bank Indonesia. Jadi ini sudah menyalahi aturan. Kemudian, apakah rentenir itu memiliki hak tagih secara hukum? Sebenarnya mereka tidak memiliki hak tagih secara hukum karena mereka tidak terdaftar di OJK. Kemudian bagaimana dengan rentenir yang berkedok sebagai koperasi atau berkedok sebagai bank perkreditan rakyat? Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki hutang di rentenir dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk BPR, silahkan diajukan pengecekan di OJK. Apakah terdaftar di OJK? Apabila tidak terdaftar di OJK, silakan Bapak Ibu itu mengajukan pelaporan kepada OJK, kemudian meminta solusi bagaimana hutang Bapak Ibu itu dapat terselesaikan. Kemudian hutang di rentenir itu apakah dapat dilakukan sita? Mungkin ada Bapak Ibu itu yang tidak mampu bayar hutang kepada rentenir. Kemudian pihak rentenir itu mengajukan ancaman dengan melakukan sita aset atau mengambil sepeda motor atau mengambil barang yang ada di rumah. Jawabannya tidak bisa, karena apabila pihak rentenir ingin mengajukan sita terhadap aset, terutama rumah yang berbentuk tanah dan bangunan dan ada sertifikatnya, itu harus mengajukan gugatan di pengadilan. Ya, jadi sita itu merupakan produk dari pengadilan. Jadi untuk mendapatkan sita itu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi tidak bisa serta-merta pihak rentenir itu melakukan sita terhadap aset Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila pihak rentenir itu mengancam akan mengambil perabotan yang ada di rumah seperti lemari es atau TV atau mungkin mengambil kendaraan, itu tidak bisa. Itu bisa masuk dalam perampasan. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak mampu bayar kepada rentenir dan diancam dengan mengambil perabotan yang di rumah, jangan takut dan jangan diberikan, karena itu nanti ada sanksi hukumnya.